Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang satu tema yang sangat penting, yaitu al-ghazwu al-fikri. Ya. Ada beberapa sesi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenal tentang ghazwul fikri. Al-ghazwu al-fikri kalau dalam bahasa Arab, ya. Apa yang dimaksud dengan al-ghazwu al-fikri? Al-ghazwu berasal dari kata ghaza yaghzu. Ya, ghaza yaghzu. Ghazawatan. Ghain za alif ghaza. Yaghzu. Ya ghain za zai ya waw yaghzu. Ghazawatan. Yang artinya adalah perang. Ghaza huwa ana aghzu, saya berperang. Al-ghazwu al-fikri, ini na'at dan man'ud, ya. Sifat dan mausuf. Al-ghazwu itu perang, al-fikri itu pemikiran. Berarti perang pemikiran. Maka yang dimaksud dengan ghazwul fikri adalah perang pemikiran. Perang pemikiran yang dimaksud apakah? Yaitu perang pemikiran yang terkait dengan perubahan pola pikir seseorang. Adapun yang kita maksud di dalam tema kali ini adalah perang pemikiran di dunia Islam, ya. Yang terjadi itu seperti apa? Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita yang bunyinya yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum. Wa la yakhdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini menggambarkan, mengilustrasikan kepada kita tentang kondisi umat yang diperebutkan. Ya. Kalau secara letterleks kita artikan satu persatu, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa itu akan memperebutkan kalian sebagaimana kelompok orang yang memperebutkan makanan di atas nampan. Nah, ini kan mengerikan, ya. Umat Islam itu diibaratkan seperti makanan di atas nampan, kemudian ada orang datang merebut, saling berebut tentang makanan tersebut, ya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah karena jumlah kami yang sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan kalian itu jumlahnya sangat banyak, ya. Akan tetapi kalian itu seperti rusa, seperti busa, ya, seperti busa. Rusaun ka rusa'is sail, rusa ka rusa'is sail, seperti busa yang ada saat banjir, ya. Jadi jumlah umat Islam itu banyak, tapi mereka tidak punya jati diri. Dan sebab utama dikarenakan tidak punya jati diri itu adalah apa? Maka Rasulullah mengatakan al-wahn, karena ada penyakit wahan. Al-wahanu. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini juga bukan datang secara tiba-tiba. Penyakit wahan, hubbud dunya itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi melalui proses, ya, proses yang sangat banyak. Dan di antara proses yang kita pahami adalah karena pola pikir umat ini sudah terracuni, ya. Dan konsep meracuni pola pikir umat ini adalah konsep ghazwul fikri, perang pemikiran. Padahal Rasulullah Sayyiduna Umar, bukan Rasulullah, ya, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita betapa kita seharusnya bangga dengan keislaman kita. Bagaimana beliau mengucapkan hal tersebut, mengingatkan hal tersebut?
Beliau mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa inibtaghayna al-izzata bi ghairihi adzallanallah. Kami adalah satu kaum yang kami dimuliakan dengan Islam. Fa inibtaghayna, dan jika kami mencari al-izzata, kemuliaan, bi ghairihi, dengan selain Islam, adzallanallah. Adzallanallah, pasti Allah akan merendahkan kami. Inilah kondisi sesungguhnya ketika saat itu sahabat Umar radhiyallahu anhu betul-betul bangga dengan keislamannya. Karena dia yakin juga jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Adzallanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan tentang hal ini, ya. Bahayanya ghazwul fikri ini, ya. Ghazwul fikri ini. Maka dari itu, ghazwul fikri ini targetnya apa? Targetnya adalah satu, merusak akhlak. Yang kedua, menghancurkan fikrah atau visi. Yang ketiga, melarutkan, meleburkan kepribadian. Yang keempat adalah kemurtadan, al-irtidad. Yang kelima adalah loyalitas kepada kaum kufar. Inilah target utama yang dituju dengan konsep ghazwul fikri ini. Ya. Jadi kalau akhlaknya sudah rusak, ya, tidak punya visi, tidak punya semangat untuk menggambar masa depan, ya, juga kepribadiannya itu larut dengan kondisi situasi yang ada, maka akan terus-menerus, ya, menggerogoti umat ini, bahkan sampai puncak selanjutnya apa? Irtidad, terjadi kemurtadan, ya. Dan selanjutnya kalau sudah demikian keadaannya, maka yang ada di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka adalah hanya mencintai orang-orang kafir, ya. Yang tadinya harusnya mencintai saudara muslim lainnya, maka berbalik menjadi mencintai orang-orang kafir atau loyalitas kepada orang kafir. Fahakala innal ghazwal fikri, sesungguhnya ghazwul fikri ini punya target yang luar biasa. Dan target ini semuanya tentunya dilakukan melalui media-media utama di dalam sebuah kepemerintahan. Di antaranya adalah as-siyasiyah, lewat politik. Kemudian al-askariyah, lewat militer. Kemudian al-iqtisadiyah, lewat ekonomi, ya. Jadi perang pemikiran tidak sekedar perang yang digambarkan sekedar wacana atau diskusi antar grup, ya, tidak. Tapi mereka ditopang dengan sarana media awal, yaitu menguasai politik, menguasai militer, menguasai ekonomi. Dan itu akhirnya apa? Gencar berusaha untuk merusak akhlak, ya, untuk merusak pola pikir umat Islam, kemudian meleburkan kepribadiannya, ya. Dan akhirnya akan terjadi irtidad, ya, riddah, ya. Riddah itu pemurtadan, ya. Ini mari kita ingatkan saudara-saudara kita yang lain agar memahami betapa ghazwul fikri ini sesungguhnya sangat berbahaya. Barangkali itu sesi awal ini tentang ta'rif bil ghazwil fikri, mengenal ghazwul fikri. Dan ghazwul fikri ini tentunya jauh lebih dahsyat dibandingkan ledakan-ledakan bom atau senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan, ya. Ini jauh lebih dahsyat, ya. Perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat. Hadza wa nastaghfirullahal azim. Insyaallah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.